Selamat datang di Bernard Simamora Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Hukum perjanjian. Topik ke-12 dari 50 topik. Sepakat dan cakap membuat perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur secara tegas dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan 4 syarat yaitu, 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Cakap untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Menurut Prof. Subekti, syarat pertama dan syarat kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berhubungan dengan subjek atau orang-orang atau pelaku yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian itu sendiri. Pernyataan tersebut di atas dipertegas oleh Prof. Maryam Darus Badrul Zaman, yang menyatakan bahwa dua syarat pertama merupakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jadi syarat subjektif adalah syarat perjanjian ketika subjek orang-orang, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat untuk membuat perjanjian dan mempunyai kecakapan dalam membuat perjanjian. Sedangkan syarat objektif adalah syarat perjanjian mengenai objek perjanjian, ruang lingkup perjanjian dan perjanjian tersebut dilakukan karena suatu sebab yang halal. Bagaimana jika tidak terpenuhi salah satu syarat dalam perjanjian? Apakah perjanjian tersebut sah? Jika salah satu syarat subjektif tidak ada maka perjanjian tersebut tetap ada, tetapi dapat dimintakan pembatalannya, dan yang mempunyai wewenang membatalkan perjanjian adalah hakim di pengadilan. Contoh 1, Amir menjual mobil kepada Bondan seharga 70 juta rupiah. Transaksi dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2013. Pada tanggal tersebut, Bondan menyerahkan uang sebesar 70 juta rupiah dan Amir menyerahkan mobil. 1 minggu kemudian, Hidayat yang merupakan ayah Amir menelepon Bondan dan meminta pembatalan perjanjian jual-beli antara Amir dan Bondan. Hal ini terjadi karena mobil tersebut masih akan dipakai oleh Hidayat dan yang lebih penting lagi, umur Amir masih 15 tahun. Artinya, secara hukum Amir masih belum dewasa. Bondan menolak permintaan Pak Hidayat karena merasa sudah cocok dengan mobil tersebut dan ingin memodifikasi mobil tersebut. Karena Bondan menolak permintaan Hidayat maka Hidayat dapat mengajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Contoh 2, karena mulai mengerjakan skripsi, Chandra bermaksud membeli laptop. Mengetahui hal tersebut, Dodi menawarkan diri untuk mencarikan laptop yang cocok untuk Chandra. Ketika proses transaksi, Dodi menunjukkan performa dan spesifikasi laptop di depan Chandra. Chandra adalah pengguna komputer yang awam terhadap teknologi. Chandra hanya mengiyakan, ketika Dodi menerangkan panjang lebar tentang laptop dengan istilah-istilah teknis yang sangat asing bagi Chandra seperti RAM, Core 2 Duo, megabit dan megabyte, motherboard, dan lain-lain. Singkat kata, transaksi pun dilakukan. Laptop diserahkan oleh Dodi, dan Chandra membayar 6 juta rupiah. 1 bulan kemudian, Edo, sepupu Chandra yang paham komputer dan laptop berkunjung ke rumah Chandra. Chandra dengan bangga menunjukkan laptop barunya. Ketika mengecek spesifikasi laptop tersebut, Edo mengatakan bahwa harga tersebut terlalu mahal dan spesifikasi yang ada di laptop juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di bon, nota pembelian. Dalam konteks hukum, apa yang terjadi pada Chandra adalah suatu bentuk penipuan. Kesepakatan yang terjadi karena suatu penipuan dapat dimintakan pembatalan di pengadilan. Bagaimana jika Chandra tidak melakukan tindakan apapun atas apa yang dilakukan Dodi? Jika Chandra membiarkan hal tersebut terjadi, artinya Chandra pada akhirnya mengakui dan sepakat dengan perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut tetap ada dan berlaku meskipun telah terjadi penipuan. Jika salah satu syarat objektif tidak ada maka perjanjian dianggap tidak ada atau dianggap batal demi hukum. Contoh 3. Vina sangat membutuhkan pekerjaan untuk membayar uang kuliah dan membantu kebutuhan sehari-hari keluarganya. Vina sudah mencoba melamar pekerjaan di beberapa tempat, tetapi belum mendapat panggilan kerja. Suatu saat, Vina membaca lowongan di koran bahwa dibutuhkan sekretaris di suatu perusahaan. Vina sangat bersemangat karena langsung walk-in interview, jadi pelamar langsung datang, kemudian wawancara. Sesampai di sana, Vina dipersilakan masuk ke ruang wawancara. Pada saat wawancara, Vina diminta untuk menjadi sales suatu produk dan berjualan, door to door. Vina bukan orang yang merendahkan pekerjaan sales, tetapi Vina merasa ditipu karena lowongan yang diminta adalah sekretaris dan bukan sales. Vina tentu saja menolak karena tidak siap untuk pekerjaan tersebut.
Dalam hal ini, objek perjanjian kerja adalah pekerjaan yaitu menjadi sekretaris. Jika pekerjaan itu tidak ada, maka perjanjian ini batal demi hukum atau dianggap tidak ada. Contoh 4. Karena tergoda oleh janji-janji manis yang diberikan oleh temannya, Gunawan akhirnya bergabung dalam sindikat penjualan narkotika dan obat terlarang, narkoba. Suatu hari Henry membeli narkoba dari Gunawan seharga 400.000. Karena sudah menjadi langganan sejak lama, Henry berhutang lebih dahulu. Setelah lebih dari 3 bulan, Henry tidak juga membayar utangnya. Gunawan menagih Henry, tetapi Henry mengelak terus. Apakah perjanjian jual beli narkoba antara Gunawan dan Henry mengikat para pihak? Jika dilihat dari syarat sah perjanjian, maka jual beli narkoba merupakan sebab yang tidak halal. Secara otomatis, perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak ada. Jika kita memakai logika untuk memahami, apakah mungkin Gunawan melaporkan perbuatan Henry ke pihak yang berwajib, sedangkan yang dilakukan Gunawan adalah tindakan melawan hukum? Hal ini tentu saja tidak mungkin dilakukan. Untuk lebih mudah memahami mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, di bawah ini akan dibahas satu persatu dari syarat sahnya perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Menurut Prof. Subekti, SH, sepakat atau disebut juga perizinan adalah dua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, seya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki pihak yang lain. Dua subjek tersebut menghendaki sesuatu secara timbal balik. Dalam hal ini, Prof. Subekti memberikan ilustrasi, si penjual mengingini sejumlah uang, sedangkan si pembeli mengingini suatu barang dari si penjual. Sedangkan menurut Prof. Maryam Darus Badrul Zaman, SH, sepakat adalah pernyataan kehendak yang disetujui, overeenstemmende wilsverklaring, antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan disebut tawaran, offer. Pernyataan yang menerima tawaran dinamakan akseptasi, acceptati. Contoh, Udin menawarkan buku kepada Ratna, dan Ratna menyatakan bersedia membeli buku tersebut seharga 50.000. Hal ini berarti Udin dan Ratna sepakat melakukan perjanjian jual beli buku seharga 50.000. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, pernyataan kehendak yang disetujui dapat terjadi dengan 5 cara yaitu, 1. Bahasa sempurna dan tertulis. Bahasa sempurna adalah bahasa yang baku, sesuai kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bahasa sempurna dan tertulis banyak dijumpai dalam perjanjian-perjanjian resmi yang dibuat oleh para pihak baik berupa perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian otentik. Dalam praktik sehari-hari perjanjian-perjanjian tertulis, kontrak, disebut sebagai akta. Jadi, akta ada dua yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Menurut pasal 1868 KUH Perdata, ciri-ciri akta otentik adalah A. Bentuknya ditentukan undang-undang. B. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. C. Dibuat di wilayah kerja pejabat umum tersebut apabila salah satu syarat, ciri tersebut tidak terpenuhi, maka otentisitas akta tersebut akan hilang. Dalam praktik, akta otentik adalah akta yang dibuat di kantor notaris oleh notaris untuk kepentingan pembuat akta. Contoh, akta jual beli rumah, akta jual beli tanah, akta hibah, akta pinjam meminjam uang DSB. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum dan dibuat sendiri oleh para pihak. Akta ini mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh para pihak. Contoh, akta sewa menyewa rumah, akta pinjam meminjam uang yang nilainya tidak terlalu besar, akta sewa menyewa mobil dan sebagainya. 2. Bahasa sempurna secara lisan. Berdasarkan asas konsensualisme, perjanjian berlaku setelah para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian. Kesepakatan dapat dilakukan secara lisan. 3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Dalam kenyataannya, seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dapat dimengerti oleh pihak lawan. Bahasa tidak sempurna lazim digunakan dalam perjanjian di mana para pihak sudah lama melakukan kerjasama. 4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya. 5. Diam atau membisu, tetapi asal dapat dipahami atau diterima pihak lawan. Pernyataan kehendak yang disetujui secara diam atau membisu dapat dikatakan sebagai perjanjian diam-diam. Dasar hukum perjanjian diam-diam adalah pasal 1347 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan, dengan adanya perbuatan-perbuatan hukum seperti memesan barang, membayar, menghubungi rumah sakit, bertransaksi dengan rumah sakit maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk melakukan perjanjian.
Pada dasarnya, yang paling banyak dilakukan adalah menggunakan bahasa yang sempurna baik tertulis maupun lisan. Tujuan dibuat perjanjian secara tertulis adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Meskipun ada beberapa ahli yang memberikan definisi tentang sepakat, tetapi KUH Perdata sendiri tidak menjelaskan pengertian sepakat. Dalam pasal 1321 KUH Perdata disebutkan tentang ketentuan tidak sepakat yang secara lengkap berbunyi, suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena khilafan, dengan paksaan atau penipuan. Dari pasal 1321 KUH Perdata, kita dapat menyimpulkan bahwa sepakat adalah konsensus murni dan tidak boleh terjadi karena khilafan, paksaan atau penipuan. Catatan, argumentum a contrarium adalah yaitu melihat suatu ketentuan berdasarkan ketentuan sebaliknya. Contoh, kita ingin mengetahui pengertian sepakat. Tetapi dalam KUH Perdata, pengertian sepakat tidak ada. KUH Perdata hanya mengatur pengertian tidak sepakat. Maka dengan metode argumentum a contrarium, kita bisa menyimpulkan pengertian sepakat, yaitu lawan dari pengertian tidak sepakat. Perjanjian harus merupakan konsensus murni dan tidak merupakan cacat kehendak. Apabila terjadi cacat kehendak, maka suatu perjanjian akibat hukumnya tidak sempurna dan dapat dimintakan pembatalan perjanjiannya. Cacat kehendak ada dua macam, yaitu diatur oleh undang-undang, khilafan, paksaan, dan penipuan, dan diatur oleh jurisprudensi. Khilafan, dwelling. Pasal 1322 KUH Perdata menyatakan bahwa khilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika khilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Khilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika khilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan. Contoh, Lina membeli roti di warung Bu Mince. Karena sibuk dan banyak pembeli, Bu Mince segera membungkus pesanan Lina dan segera menyerahkan bungkusan tersebut kepada Lina. Sesampai di rumah, Lina terkejut karena yang ada di bungkusan bukan roti, melainkan sabun cuci. Karena pokok persetujuan adalah roti, maka persetujuan tersebut mengakibatkan batalnya persetujuan, perjanjian. Khilaf ada dua, yaitu, 1. Error in substantia atau khilaf karena hakikat bendanya. 2. Error in persona atau khilaf karena salah mengikatkan diri. Error in substantia atau khilaf karena hakikat bendanya dapat dilihat pada contoh Lina membeli roti di toko Buminah dan ternyata Lina tidak mendapat roti, tetapi mendapat sabun. Error in persona atau khilaf karena salah mengikatkan diri. Demikianlah materi topik ke-12 hukum perjanjian. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.